Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah di pertemuan kedua kita kali ini kita akan belajar tentang peta. Ada yang merasa asing dengan peta? Saya yakin kalian semua pasti sudah pernah melihat peta atau bahkan memakai peta, ya kan? Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ruang dan interaksi antar ruang. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah melakukan pembelajaran hari ini, diharapkan siswa mampu yang pertama memahami peta untuk memahami letak, luas, dan iklim melalui sebuah peta. Kenapa sih? Kalau saya pertanyaan begini, kenapa sih dalam kartu undangan sering dilampirkan denah lokasi atau peta sederhana? Tolibah pernah lihat undangan pernikahan seseorang, ya kan? Kalau kamu buka-buka di belakangnya itu biasanya akan ada denah lokasi. Pernikahan ini akan dilangsungkan di mana? Nah, kenapa pada saat menunjukkan suatu lokasi, kita sering menggambarkannya dengan coretan-coretan gambar pada papan tulis kertas ataupun mungkin di permukaan tanah. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu pasti pernah terlintas di benak kalian. Nah, Ustazah punya dua pembanding nih. Yang satu adalah gambar peta, ya kan? Di situ ada sebuah gambar dari rumah. Ini ceritanya kalian akan menuju dari rumah menuju ke Gramedia. Satu gambar peta dan sampingnya lagi itu ada sebuah deskripsi. Deskripsi yang menunjukkan bahwa jalan menuju dari rumah menuju ke Gramedia. Kamu bisa bandingkan di antara dua ini mana yang lebih mudah kamu pakai saat kamu akan berangkat dari rumah menuju Gramedia. Apakah menggunakan peta ataukah menggunakan deskripsi tadi yang dari rumah lurus ke utara mengikuti jalan ini melewati perempatan terus melewati jembatan sungai sampai di perempatan berikutnya belok ke kanan sekitar 200 meter di sebelah timur Bank BNI atau persis di depan rumah sakit. Nah, lebih mudah mana Tolibah? Saya yakin 99% kalian akan menjawab lebih mudah dengan menggunakan peta. Pusing ya kalau menggunakan kalimat panjang lebar seperti itu. Nah, kalau begitu, peta itu apa sih? Nah, peta adalah gambaran permukaan bumi yang diproyeksikan ke bidang datar dengan skala tertentu. Nah, kita garis bawahi di sini dengan skala tertentu. Kenapa perlu dibuat skala? Karena bumi ini sangat luas. Nggak mungkin semua permukaan bumi itu digambarkan apa adanya di atas sebuah kertas. Bayang nggak itu butuh berapa juta kilometer persegi, ya kan? Nah, makanya memang harus diproyeksikannya dengan skala tertentu supaya gambar bumi, permukaan bumi ini bisa cukup digambarkan dalam sebuah kertas. Oke? Nah, fungsi peta. Fungsi peta ada banyak sekali. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi relatif di permukaan bumi, memperlihatkan ukuran luas dan jarak di muka bumi, menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi, menyajikan data potensi daerah, menyimpan dan mengkomunikasikan informasi ruang, membantu suatu pekerjaan, membantu dalam pembuatan desain, membantu analisis data spasial. Banyak sekali ya fungsi peta ternyata ya. Nah, sekarang ada beberapa persyaratan peta. Syarat yang pertama adalah confirm, bentuk dan arahnya harus sesuai dengan aslinya. Yang kedua, equivalen, luasnya harus sesuai dengan aslinya setelah diskalakan. Yang terakhir adalah equidistant, jaraknya harus sesuai dengan aslinya setelah diskalakan. Terus ada unsur-unsur peta. Yang pertama, ada judul peta, jadi ada judul petanya. Ada skalanya, orientasi atau arah mata angin, ada garis astronomis, ada simbol, warna, lettering, legenda, inset, garis tepi, sumber peta, pembuat peta, dan tahun pembuatan. Nah, kalau sebuah peta yang bagus, biasanya dia harus memuat semua unsur-unsur peta ini. Nah, yang pertama adalah judul peta. Nah, di situ ada gambar sebuah peta. Kebetulan yang saya tampilkan di sini adalah gambar peta Provinsi Bali. Tolibah bisa lihat semuanya. Itu letak judulnya ada di sebelah mana? Ada di sebelah atas. Judul peta ini menggambarkan isi peta tersebut secara umum. Umumnya biasanya bisa terletak di atas, bisa di samping kanan ataupun juga di samping kiri. Itu judul peta. Nah, yang berikutnya yang kedua adalah garis astronomis.
Nah, garis astronomis ini berfungsi menentukan lokasi suatu tempat. Terdiri dari garis bujur dan garis lintang. Garis bujur itu adalah garis yang membujur dari kutub utara ke kutub selatan. Oke? Jadi bentuknya itu vertikal. Kalau garis lintang itu seperti yang kamu lihat di situ, ya kan? Itu ada garis lintang utara dan ada garis lintang selatan. Jangan sampai ketuker antara garis lintang dan garis bujur. Terus ada garis tepi. Nah, biasanya di sebuah peta, bagian pinggirnya itu, garis tepi ini berfungsi untuk membatasi ruang wilayah peta agar terlihat lebih rapi. Ya, ada garis tepi atas, ada garis tepi bawah, ada garis tepi kanan, ada garis tepi kiri. Terus skala. Nah, ini yang kita sebut-sebut dari tadi. Skala itu merupakan angka perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Misalnya, skala di sini adalah skalanya 1 cm berbanding dengan 1000 cm. Jadi 1 cm di peta itu sama dengan 1000 cm di dalam keadaan aslinya. Gitu maksudnya. Terus yang kelima ada sumber peta. Dicantumkan untuk mengetahui sumber pembuat peta. Ya, contohnya nah ini ditunjukkan di sini. Apakah itu bersumber dari Barkosur Tunnel, ya kan? Nah, itu sumber peta. Yang berikutnya adalah arah mata angin. Nah, biasanya dalam setiap peta harus ada arah mata anginnya. Berfungsi untuk menunjukkan arah orientasi kompas di peta. Ya. Berikutnya adalah ada simbol-simbol peta. Nah, nanti kalau Tolibah lihat sebuah peta biasanya ada yang bentuknya segitiga, ada yang dia menyimbolkan sungai, ya kan? Ada yang hutan, ada yang padi. Nah, itu adalah simbol-simbol peta. Tanda konvensional untuk mewakili benda atau objek yang sebenarnya. Terus ada legenda. Apa itu legenda? Legenda itu adalah keterangan simbol peta agar mudah dipahami pembaca. Ya, umumnya berada di sisi sebelah kanan. Nah, itu legenda. Ada yang menggambarkan jalan utama, dia bentuknya garis merah. Ada yang jalan alternatif. Terus ada lagi bengkel. Ada lagi yang dia menggambarkan batas provinsi. Ada jalan kereta api dan lain sebagainya. Ya, itu namanya legenda. Terus lettering. Lettering itu adalah tulisan dan angka pada peta untuk mempertegas arti simbol peta. Nah, itu lettering. Dan ada peta inset. Ya, biasanya ada peta utama dan biasanya di bawah suka ada tambahan sisipan peta. Jadi peta sisipan untuk memperjelas salah satu bagian peta. Nah, itu namanya peta inset. Nah, sekarang jenis-jenis peta. Menurut isinya, peta terbagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta tematik atau khusus. Peta umum, peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum, yaitu ada peta topografi dan peta korografi. Peta tematik atau khusus adalah peta yang menggambarkan satu tema atau unsur tertentu dari permukaan bumi. Contohnya, ada peta curah hujan, ada peta tanah, ada peta temperatur, dan lain-lain. Jenis peta menurut skalanya. Nah, ada peta skala besar atau detail. Peta yang mempunyai skala lebih besar dari 1 berbanding dengan 250.000. Yang kedua ada peta skala menengah. Peta yang mempunyai skala antara 1 banding 250.000 sampai dengan 1 berbanding 500.000. Dan peta skala kecil. Peta yang mempunyai skala lebih kecil dari 500.000. Nah, jenis peta yang berikutnya adalah jenis peta menurut tujuannya. Ada peta militer, peta navigasi, peta dinding, peta kerja, peta turis, peta aplikasi, dan lain-lain. Nah, kalau kita akan berwisata di sebuah negara, kita nggak tahu ada tempat wisata di mana saja, nah kita bisa minta peta turis. Oke, Tolibah, itu materi untuk hari ini. Nah, sekarang saatnya kalian untuk mengerjakan evaluasi, ya. Ustazah sudah kirim di Google Classroom kalian
Di situ ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Oke? Ustazah kasih waktu 10 menit sampai 15 menit kalian untuk mengerjakan lembar kerja tersebut. Setelah itu kalian langsung upload lagi di Google Classroom. Oke? Terima kasih Thalibah. Sampai ketemu minggu depan. Setelah ini kita bisa diskusi melalui Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.